Pelatihan Manasik Haji dan Umroh 2024. Rukun haji yakni ihram, tawaf, wukuf, sa'i, tahallul. Tertib. Dalam konsep Islam, ihram bahasa Arab adalah keadaan seseorang yang telah berniat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mereka yang melakukan ihram disebut dengan istilah tunggal muhrim, dalam bentuk jamak muhrim. Pakaian ihram bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari 2 lembar kain yang tidak berjahit. 1 lembar digunakan untuk menutup bagian bawah dan aurat, sedangkan yang satunya lagi diselendangkan. Wanita mengenakan pakaian ihram yang menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Mirip dengan pakaian saat sholat, warna pakaian ihram disunatkan. Keutamaan ihram: 1. Ketaatan kepada Allah. Ihram adalah salah satu rukun utama dalam ibadah haji dan umroh. Dengan mengenakan kain ihram, seorang muslim menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan ihram yang kedua, kesederhanaan dan persaudaraan. Saat memasuki status ihram, semua jamaah haji atau umroh memakai pakaian ihram yang serupa, tanpa memandang kelas sosial, kekayaan atau status. Ini membangun rasa persaudaraan dan kesederhanaan di antara semua jamaah. Keutamaan ihram yang ketiga, penyucian diri. Ihram melibatkan ritual penyucian dan membersihkan diri sebelum memasuki keadaan ihram. Hal ini mencerminkan keinginan untuk membersihkan diri secara fisik dan spiritual sebelum beribadah. Keutamaan ihram yang keempat, fokus pada ibadah. Dalam ihram, seseorang diharuskan menjauhi hal-hal yang diharamkan dan berkonsentrasi pada ibadah semata. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap tindakan dan pikirannya. Keutamaan ihram yang kelima, kesempatan untuk memperbaiki diri. Ihram adalah saat yang baik untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Dalam keadaan ihram, seseorang dilarang melakukan tindakan-tindakan yang biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali atau 7 putaran untuk ibadah haji atau umroh. Ini merupakan salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh umat muslim di Masjidil Haram. Tawaf memiliki beberapa jenis, yakni tawaf kudum, tawaf tawawu, tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan tawaf ziarah atau tawaf rukun. Dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melempar jumroh Aqobah dan tahallul atau mencukur rambut. Sebaiknya dilaksanakan sebelum berakhirnya hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf wada, tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Hukumnya wajib, dan apabila tidak dilaksanakan, harus membayar dam. Wukuf. Wukuf dalam bahasa Arab berarti berhenti. Ini merupakan tanda puncak rangkaian ibadah haji, di mana para jamaah berdiam diri di padang Arafah. Saat pelaksanaan wukuf, seluruh jamaah akan bermalam di tempat suci. Wukuf dilaksanakan di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf adalah ibadah yang dilakukan sebagai bentuk pengasingan diri, sekaligus sebagai gambaran tentang bagaimana manusia saat dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf menjadi momen yang tepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat ini pula jamaah sebaiknya memperbanyak zikir, berdoa, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sa'i adalah
ritual integral dalam ibadah haji dan umroh. Sa'i mengacu pada perjalanan bolak-balik sebanyak 7 kali antara dua bukit kecil, yakni Safa dan Marwah, yang terletak berdekatan dengan Ka'bah dan Masjidil Haram. Secara bahasa, sa'i berarti berjalan atau berusaha. Dalam istilah fikih, sa'i adalah perjalanan kaki dan berlari-lari kecil di antara kedua bukit Safa dan Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali bolak-balik dari bukit Safa ke bukit Marwah dan sebaliknya. Pelaksanaan sa'i dimulai setelah tawaf kudum dan berakhir sebelum wukuf. Perintah untuk melaksanakan sa'i tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ibadah tahallul. Tahallul dalam ilmu fikih berarti keluar dari keadaan ihram, karena telah selesai menjalankan amalan haji atau umroh, seluruhnya atau sebagian. Rangkaian ini ditandai dengan mencukur atau menggunting beberapa helai rambut, minimal 3 helai. Tahallul haji atau tahallul awal menandakan gugurnya sebagian larangan ibadah haji. Pada tahallul ini, jamaah haji boleh melakukan beberapa aktivitas seperti memakai wewangian, mandi, berganti pakaian, dan lain-lain. Namun sebagian aktivitas tetap dilarang. Tahallul sani dilakukan setelah seluruh rangkaian haji selesai. Pada tahallul ini, seluruh larangan dicabut dan jamaah diperbolehkan melakukan segala aktivitas. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan artinya, kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selesai semua rangkaian ibadah haji. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada kita menjadi haji yang mabrur.